Sebagian dari kita telah berjalan bersama Yesus selama bertahun-tahun, melewati musim sukacita dan musim duka, dalam masa iman yang kuat dan masa penuh keraguan yang menyakitkan. Sebagian lainnya mungkin baru saja memulai perjalanan ini, masih belajar apa artinya percaya kepada Tuhan, masih terus menemukan betapa dalam kasih-Nya dan bagaimana Dia memimpin kita. Namun, tak peduli sudah berapa lama kita ada di jalan ini, satu kebenaran tetap sama bagi kita semua: kita dipanggil untuk bertumbuh. Bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi juga menjadi semakin serupa dengannya, bertumbuh dalam iman, menghasilkan buah yang mencerminkan kasih-Nya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak diciptakan untuk hidup yang dangkal dan stagnan. Tuhan tidak menyelamatkan kita untuk membiarkan kita tetap sama. Dia menanamkan kerinduan dalam hati kita untuk bertumbuh, menjadi lebih kuat dalam iman, memiliki karakter seperti Kristus, dan memperdalam hubungan kita dengannya setiap hari. Seorang Kristen adalah seseorang yang mencerminkan Kristus dalam perkataan dan perbuatan, yang kasih-Nya nyata, imannya aktif, dan hatinya berdenyut bagi hal-hal yang berasal dari Tuhan. Tapi bagaimana kita tahu apakah hidup kita benar-benar menghasilkan buah? Yesus sendiri menjawab pertanyaan ini dalam Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah adalah buktinya. Buah terlihat dalam sikap kita, tindakan kita, dan hubungan kita. Buah adalah limpahan dari apa yang terjadi di dalam hati. Hidup yang menyerahkan diri kepada Yesus akan mulai menunjukkan tanda-tanda transformasi. Bukan kesempurnaan, tapi kemajuan. Dan Alkitab memberikan petunjuk yang jelas seperti apa hidup yang bertumbuh itu. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 tertulis, "Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat." Ayat ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk membangunkan kita. Hidup kita berarti, apa yang kita lakukan, bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita melayani, semuanya penting. Setiap ketaatan, setiap kesetiaan, setiap pengorbanan yang dilakukan demi kemuliaan Tuhan akan diakui oleh Kristus sendiri. Bahkan sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah memiliki rencana. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya." Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kamu tidak ada di sini secara kebetulan. Tuhan menciptakanmu dengan tujuan. Kamu diciptakan untuk membawa dampak, membawa terang ke tempat gelap, dan melakukan kebaikan yang menunjuk kepadanya. Titus 3 ayat 14 menuliskan, "Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk memenuhi keperluan-keperluan yang mendesak, supaya hidup mereka tidak sia-sia." Dan Galatia 6 ayat 9 memberi kita harapan di masa-masa sulit. "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, pertumbuhan bisa lambat." Buah bisa memerlukan waktu. Kadang kita menabur benih tapi tak melihat hasil. Tapi jangan menyerah. Teruslah melangkah, terus menabur, terus mengasihi, karena Tuhan berjanji bahwa setiap langkah yang setia sedang mengarah pada sesuatu yang indah. Inilah kebenarannya, jika hatimu sungguh-sungguh milik Yesus, itu akan terlihat. Itu bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi akan mengalir dari dalam. Kamu akan mulai melihat perubahan dalam cara berpikir, berbicara, dan memperlakukan orang lain. Kamu akan menjadi lebih sabar dalam ujian, lebih murah hati dalam semangat, dan lebih bersedia mengampuni. Nilai-nilaimu akan berubah.
Kamu akan lebih peduli menyenangkan hati Tuhan daripada mengesankan orang lain. Kamu akan menemukan sukacita dalam hal-hal yang sebelumnya terasa biasa saja. Kamu akan merasakan beban yang semakin besar untuk jiwa-jiwa, kasih yang semakin dalam bagi yang terluka, dan kerinduan yang makin kuat untuk memuliakan Tuhan lewat hidupmu. Semua ini bukan sekadar tanda kedewasaan rohani, ini adalah tanda hubungan yang hidup dan nyata dengan Yesus. Yakobus 2 ayat 17 berkata, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikat adalah mati." Iman adalah gaya hidup. Iman bergerak, bertindak, dan berkorban. Kita tidak melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan kasih Tuhan. Kita melakukannya karena kita sudah menerima kasih-Nya. Karena kasih karunia mengubah kita. Karena ketika kamu telah mencicipi belas kasihan Tuhan, kamu tidak bisa tidak membagikannya kepada dunia. Seperti yang dikatakan Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih itu, kasih dari Tuhan, adalah bahan bakar dari segalanya. Itu yang membangunkanmu dengan tujuan, dan mengutusmu ke dunia dengan belas kasihan. Bukan bakatmu, bukan pengetahuanmu, tapi hatimu yang menyerah membuatmu efektif, maka teruslah hadir. Teruslah mengasihi dengan baik, teruslah mencari kebenaran, terus lakukan hal benar berikutnya. Dan percayalah, saat kamu berjalan bersama Tuhan, Dia sedang membentukmu menjadi serupa dengan anaknya, selangkah demi selangkah. Itulah arti hidup yang bernilai. Itulah cara menjadi efektif di dalam kerajaan-Nya. Bukan sempurna, tapi setia. Bukan mengandalkan diri sendiri, tapi dipimpin oleh Roh. Bukan mengejar tepuk tangan manusia, tapi hidup demi kemuliaan-Nya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Sekarang, mari kita luangkan waktu untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkanku. Terima kasih karena Engkau turun ke dalam dunia yang rusak ini dan menyelamatkan jiwaku. Terima kasih karena Engkau telah mengutus Putramu yang tunggal, Yesus, untuk menggantikan aku, menanggung dosaku dan memikul beban yang tak mungkin aku tanggung sendiri. Terima kasih karena Engkau telah menukar rasa bersalahku dengan kasih karunia-Mu, rasa malu dengan belas kasihan-Mu, dan kematian dengan hidup yang kekal. Engkau melihat aku dalam kegelapan dan tidak berpaling. Sebaliknya, Engkau memanggilku keluar dari tempat itu. Engkau mengangkat aku dari kebingungan, ketakutan, dan keputusasaan. Engkau membawaku ke dalam terang kasih-Mu, kasih yang tak pernah gagal, tak pernah menyerah, dan tak pernah melepaskan. Karena Engkau, aku sekarang hidup dalam kebebasan pengampunan, dalam damai penebusan, dan dalam pengharapan akan masa depan yang ada di tangan-Mu. Engkau telah memberikan aku hati yang baru, hati yang rindu untuk lebih mengenal-Mu, hati yang ingin menghormati-Mu, dan hati yang digerakkan oleh hasrat untuk melayani-Mu. Tuhan, tolong aku agar hidupku mencerminkan kedalaman kasih karunia-Mu. Jangan biarkan aku menyia-nyiakan karunia berharga yang telah Engkau berikan. Biarlah setiap napasku menjadi persembahan, setiap langkahku menjadi kesaksian, dan setiap pilihanku menjadi pantulan dari kemuliaan-Mu. Yesus, aku mengundang-Mu masuk ke setiap ruang dalam hidupku, pikiranku, keinginanku, rencanaku, ketakutanku, relasiku, pekerjaanku, istirahatku, bahkan tempat-tempat yang biasanya aku sembunyikan. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagimu. Datanglah dan bertahtalah di setiap sudut hidupku. Pimpin aku dalam setiap keputusan, dan buatlah hatiku peka terhadap suara-Mu. Ajarlah aku menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya saat mudah, tapi juga saat sulit. Pakailah aku untuk maksud-Mu.
tak peduli besar atau kecil, terlihat atau tersembunyi. Engkau melihat aku dengan jelas, Tuhan. Tak ada yang tersembunyi darimu. Engkau tahu kekuatanku dan kelemahanku. Engkau tahu di mana aku tersandung. Engkau tahu keraguan yang kadang mengaburkan imanku, dan ketakutan yang diam-diam menarik hatiku. Namun bahkan di tempat-tempat yang rapuh itu, Engkau tetap mengasihiku. Engkau tidak menjauh, justru mendekat. Engkau memelukku. Engkau mengingatkanku bahwa aku adalah milik-Mu. Jadi tolong aku, Tuhan, untuk percaya kepadamu, bukan hanya saat aku mengerti, tapi terutama saat aku tidak mengerti. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing tindakanku, membentuk motivasiku, dan mempengaruhi setiap kata yang keluar dari mulutku. Biarlah buah Roh-Mu tumbuh subur dalam hidupku, seperti tertulis dalam Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, aku mengingat dan menyimpan firman-Mu itu di dalam hatiku. Aku tidak ingin hidup terputus dari-Mu. Aku tidak ingin mengejar mimpi yang akhirnya membuatku kosong. Aku ingin tinggal di dalam Engkau. Aku ingin akarku tertanam dalam kebenaran-Mu. Aku ingin buah hidupku menjadi bukti bahwa aku terhubung dengan-Mu. Karena tanpa Engkau, aku kering, rapuh, dan tidak berbuah. Tapi bersama Engkau, aku bisa bertumbuh menjadi seperti yang Engkau ciptakan aku untuk menjadi. Meskipun aku menanam dan menyiram, hanya Engkaulah yang memberi pertumbuhan. Engkau adalah tukang kebun jiwaku. Walau Engkau tidak membutuhkan aku, Engkau tetap memilih untuk memakai aku. Aku sangat bersyukur karena Engkau telah menuliskan aku dalam cerita-Mu. Engkau memberiku tempat dalam kerajaan-Mu, peran dalam misi-Mu, dan panggilan yang memiliki makna kekal. Tuhan, aku rindu akan hari di mana aku berdiri di hadapan-Mu dan mendengar Engkau berkata, "Baik sekali perbuatan-Mu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia." Jadi bangunkan aku, Tuhan. Bangunkan aku dari setiap tidur rohani. Guncangkan segala kemalasan dan kenyamanan rohani. Jangan biarkan aku hanya melayang-layang dalam hidup. Penuhi aku dengan urgensi ilahi. Penuhi aku dengan api-Mu. Pakailah aku untuk menjangkau yang terhilang, menguatkan yang lelah, dan membawa kehidupan bagi mereka yang merasa terlupakan. Jadikan aku bejana belas kasihan-Mu. Jadikan aku alat damai-Mu. Biarlah pengampunan mengalir melalui aku seperti air hidup, membasuh mereka yang terluka dan terbebani oleh rasa sakit. Bentuklah aku, Bapa. Aku menyerahkan diri seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Hancurkan aku jika perlu, tapi bentuklah aku kembali untuk kemuliaan-Mu. Ratakan bagian-bagian yang kasar. Potong segala sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bentuk aku menjadi hamba yang mencerminkan kasih dan kerendahan hati Yesus. Ampunilah aku, Tuhan, atas setiap momen aku gagal. Atas saat-saat aku memilih kenyamanan daripada panggilan, ketakutan daripada iman. Tapi aku tahu, bahkan dalam kegagalanku, kasih karunia-Mu lebih dalam dari semua itu. Cucilah aku hingga bersih, dan berilah aku hikmat untuk menempatkan Engkau sebagai yang utama di setiap bidang hidupku. Dan ketika pencobaan datang, aku akan ingat bahwa Engkau sedang memurnikanku, bukan untuk menghancurkanku, tapi untuk menyatakan harta yang telah Engkau tempatkan di dalamku. Tolong aku bertahan dengan pengharapan, percaya dengan ketekunan, dan berjalan melewati lembah dengan keyakinan bahwa Engkau berjalan di sampingku. Terima kasih karena Engkau tetap mengasihiku saat aku paling lemah. Terima kasih karena Engkau mendekatkanku dengan setiap langkah. Terima kasih karena Engkau dengan sabar mengajariku bahkan ketika aku melawan.
Dan terima kasih karena Engkau telah memberiku tujuan yang melampaui diriku sendiri. Aku berdoa semua ini dalam nama yang lebih tinggi dari segala nama, yaitu Yesus Kristus. Amin. Teman yang terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, ketiklah amin sebagai tanda imanmu. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang tercurah atasmu dalam nama Yesus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu senantiasa.